Amir Nur, salam jumpa saudara-saudariku dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi Selasa 12 Agustus 2025, bersama saya Pastor Jacob Taufan, MSC. Sebelum merenungkan sabda Tuhan, mari kita sejenak berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala berkat dan pertolongan-Mu yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Secara khusus Engkau dengan penuh kasih mengantar kami mengalami hari yang baru ini. Di kesempatan ini kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu Tuhan. Semoga dengan pertolongan dan bimbingan-Mu Tuhan, kami boleh merenungkan sabda-Mu dan menjadikannya sebagai pedoman di dalam kehidupan kami, khususnya untuk hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua ingin menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, menjadi orang penting. Karena itulah para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa para murid juga bertanya di dalam hati, apakah mereka diperhitungkan dan siapakah kira-kira yang terbesar nantinya. Untuk menjawab pertanyaan para murid, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah para murid dan berkata, "Aku berkata kepadamu, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Saudara-saudariku, mungkin kita perlu bertanya, kenapa Yesus menggunakan anak kecil untuk menjelaskan siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Kita tahu kehebatan dan kekuatan anak kecil tidak terletak pada fisiknya. Kekuatan anak-anak sepenuhnya terletak pada relasi ketergantungan dengan orang tuanya. Anak-anak tidak perlu cemas dengan hidupnya. Yang dia tahu bahwa ada orang di sampingnya, tempat dia selalu kembali dan mengalami kasih sayang yang akan membela dan melindunginya. Dan begitulah semestinya manusia di hadapan Allah. Yesus menunjukkan anak kecil untuk menjadi inspirasi bahwa kita sesungguhnya adalah anak-anak di hadapan Tuhan. Kita sesungguhnya tidak punya kekuatan. Kita bukanlah siapa-siapa. Namun di dalam Tuhan kita punya harapan. Karena kita telah diangkat menjadi anak-anak sebagai ahli waris kerajaan surga. Maka bertobat berarti mempercayakan sepenuhnya hidup kita pada penyelenggaraan Tuhan dan mengembalikan status asali kita menyerupai anak yang terlahir suci di hadapan
Allah. Itu jugalah yang dikatakan oleh Musa ketika hendak menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua saat dalam perjalanan mengantar bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji. Musa berpesan, Allah sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendirilah yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Dengan keyakinan inilah bangsa Israel berjuang keluar dan meninggalkan perbudakan, dan mereka sukses memasuki tanah terjanji, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang hebat. Kehebatan bangsa Israel tidak terletak pada besarnya jumlah mereka atau kekuatan yang mereka bangun, atau pada luasnya tanah mereka dan sebagainya, tetapi pada keyakinan akan pengalaman hidup bahwa Tuhan hadir berjuang bersama mereka. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan bangsa Israel. Itulah sesungguhnya kekuatan dan kehebatan, kebesaran bangsa Israel. Nah, saudara terkasih, bacaan ini juga menjadi inspirasi, mengingatkan kita semua untuk senantiasa membiarkan Tuhan menuntun kita, mengembalikan status asali kita sebagai anak-anak di hadapannya. Kekuatan dan kehebatan kita secara pribadi, secara manusiawi, bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan. Namun di dalam Tuhan kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut putra-putri terkasih. Kita disebut ahli waris kerajaan surga. Kita berdoa, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita senantiasa mampu menyerahkan diri kita sepenuhnya pada penyelenggaraan kasih Tuhan. Kita menghayati hidup kita di hadapan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Kita menghayati bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.